sebut hadiah. Terima kasih sudah mampir ke Lokananta. Bisa dibilang ya judul rekaman lumayan tua, dari tahun 56 Lokananta berdiri. Mungkin dipersingkat aja karena waktunya sudah sore. Di sini saya minta waktunya teman-teman untuk ngobrol aja, kita jadi sharing. Kebetulan almarhum Pak Didi Kempot ada kaitannya dengan Lokananta, jadi kita sharing-sharing aja mengenai Sobat Ambyar, mengenai Lokananta, kemudian mengenai tentunya almarhum Pak Didi Kempot. Jadi saya Sriono, ini ada Mas Anggit dari Lokananta. Nanti kita sharing-sharing aja singkat, yang penting silaturahminya gitu. Mungkin sebelum saya beberapa menanyakan ke teman-teman, kebetulan Lokananta mempunyai kenangan yang di akhir hayatnya almarhum Pak Didi Kempot. Kebetulan kemarin dari teman-teman FPI menggelar konser amal di rumah. Kebetulan kita sangat beruntung sekali bertempat di sini. Ada sedikit cuplikan yang menjadi kenangan di Lokananta yang terakhir, yang dulunya tentunya Pak Didi Kempot sempat merilis kaset di Lokananta yang stasiun balapan, yang merupakan di poinnya Pak Didi Kempot jadi terkenal gitu. Mungkin ada sedikit cuplikan, kita lihat bareng-bareng ya. Stasiun balapan betul-betul murni rekaman di Lokananta. Dari sini saat itu aku mesti bakal sokong yang lewat Lokananta, karena kita belajar banyak seperti penyanyi yang sudah berkabar seperti Bual Jinak dan lain-lain, semuanya banyak rekaman di sini. Jadi saya harap ada studio di kota Anda, ada studio di Solo, ada studio yang betul-betul berjalan di Indonesia. Untuk teman-teman musisi, monggo silakan datang ke Solo untuk recording di sini. Tentunya harapannya ke depan, semoga Lokananta semakin profesional, dan saya yakin pasti akan berkembang terus studio rekaman yang ada di kota Solo ini. Terima kasih. Salam dari saya, Pak Didi Kempot. Salam Sobat Ambyar. Ya, itu tadi sedikit cuplikan ya khas almarhum Pak Didi Kempot. Kebetulan gelar konser amal di rumah di sini, dan beberapa proyek lainnya, beberapa itu yang kebetulan sebelum Pak Didi meninggal itu banyak proyek di sini gitu. Jadi mendapatkan Lokananta, mendapat kenang-kenangan yang sangat begitu ya sangat penting bagi Lokananta, karena dulunya Pak Didi Kempot pernah rekaman di sini, kemudian ya nggak tahu ya ternyata di 5 Mei diulang. Sebelumnya ternyata udah juga di sini ada momen singkatnya seperti itu. Langsung aja, mungkin ini pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan oleh
media manapun atau dari teman manapun, awal mula Sobat Ambyar terbentuk itu mulai kapan mungkin kira-kira atau tepatnya Mas Jaki? Awal mula dari Sobat Ambyar itu bermula di Rumah Blok Indonesia tanggal 15 Juni tepat. Besok itu setahun kita berdiri. Itu berawal dari video saya yang viral ketika nonton di Balikambang, ketika kalau nggak salah acara Pak Janing Balikambang. Itu ya saya dan teman-teman RBI itu nonton bareng konser Om Didi, karena selama ini kita masyarakat Solo pun kan dulu waktu itu mencari jadwal Om Didi itu sangat sulit. Nggak semasif sekarang, nggak segampang sekarang gitu dulu ya. Waktu itu ada pamflet, ya udah saya dan teman-teman dari teman-teman kesenian saya, teater saya dan teman-teman RBI nonton bareng di situ. Ya saya merekam, ketika lagu Jero saya merekam, ya tidak ada unsur apa-apa, ya harus merekam tok wis, karena suka juga kan maksudnya dengan lagu Jero, relate dengan kehidupan saya yang sering dilarani itu aja. Ya itu saya rekam lah. Terus habis itu dihapuslah, saya kirim ke grup, dihapuslah teman saya, ya viral itu viral sampai beberapa hari. Terus kemudian saya dan teman-teman RBI memikirkan bagaimana cara kita agar menjaga ombak ini agar terjaga terus-menerus di media sosial dengan konten lokal, biar apa ya, biar kita tidak melulu soal harus kemana, tapi lokal kita dulu, yang terdekat dulu, yang harus kita gali, yang ada banyak potensi sebenarnya. Malah dari itu tanggal 15, setelah seminggu setelah viral video saya dan teman-teman Rumah Blok Indonesia menginisiasi membentuk itu, mengadakan musyawarah nasional Loro Ati itu. Munas Loro Ati itu sebenarnya acara gayeng-gayengan, intinya cuma buat ombak tok aja, menjaga ombak, menjaga agar tetap Om Didi tetap dikenal di media sosial juga, sebenarnya seperti itu. Pada acara itu ya emang acaranya cuma bedah lirik dari Om Didi, terus kemudian saling curhat babakan Loro Ati, makanya Munas Loro Ati, karena Loro Ati ini adalah permasalahan segala manusia, harus dikancani, ojo sampai dewe ya, seperti itu. Makanya dan di tengah-tengah di akhir acara itu ada sebuah kejutan yang sangat besar bagi saya dan teman-teman RBI, yang datanglah Lord Didi itu. Padahal kemarin sebelum hari itu di konfirmasi Pak di Bluntang, di KPRI Pak di Bluntang, teman-teman Rumah Blok mau mengadakan musyawarah nek jenengan selama memiliki Om apa gitu. Om Didi menjawab, oh saya tanggal itu ada acara di Ngawi atau di mana gitu. Ya udah, tapi itu dengan kejutan, memberi kejutan kita dan teman-teman, dia sampai nggak bisa bicara, dan wah langsung kaget itu reaksinya. Terus berkembanglah kemudian ke Om Didi ini dibacalah oleh salah satu influencer terkenal, yaitu Gopar Hilman dengan ngobamnya. Terus kemudian ya sampai sekarang ini kita total 27, 28, hampir 30 yang ikut capture kota ya? Ya, 30 kota. Kalau mulai munculnya dari otomatis kan di Solo ya? Iya, Solo dulu. Terus kemudian mulai muncul kota-kota itu langsung diikuti atau setelah ngobam itu? Jadi gini Mas, akun-akun kota-kota Sobat Ambyar ini sangat begitu natural dan alami ya. Ada yang beberapa itu izin juga, ada yang beberapa langsung buat tanpa izin nggak apa-apa, tapi semangat kita Sobat Ambyar ini adalah yaitu menjaga perseduduran itu, guyub rukun, gemah ripah, loh jinawi sama sekitar kita, seperti itu. Makanya kalau yaitu peraturan di Sobat Ambyar kan ada 3. Silahkan Anda membuat akun Sobat Ambyar. Yang terpenting 1, hindari postingan berbau sara, politik, agama, dan sepak bola, karena 3 hal itu sangat-sangat riskan dan sensitif. Seumpama ya kota A sama kota B ini paling apik, wah ketika digoncangan bisa ya takutnya seperti itu, konflik seperti itu. Makanya kita menghindari 3 itu. Kalau syarat nih, kalau misalnya ada sesuatu kayak orang yang kan banyak yang mencintai lagunya Pak Didi banyak, tapi kan yang mengikuti Sobat Ambyar itu apa ada syarat tertentu? Kamu gabung kok? Oh, enggak ada syarat, karena gini, dari awal pun, dari ketika Munas Loro Ati pun itu saya juga bilang bahwa nggak ada ketuanya Sobat Ambyar ini, biarkan lagu-lagu Lord Didi dan kenangan masa lampaumu yang menjadi ketua dirimu sendiri itu, karena emang tidak ada
apapun tapi ya itu ada pengurusnya ibaratnya juga. Kalau yang ini kegiatan-kegiatan nih, kegiatan selama ibaratnya pas Pak Dim masih ada. Coba teman-teman dari mungkin bisa satu-satu dari Jakarta mungkin kegiatannya ibaratnya sebelum Pak Dim meninggal ini kan dulu yang setahun ke belakang lah, itu kegiatannya kalau dari teman-teman Sobat Ambyar itu seperti apa? Kalau dari Jakarta sendiri pasti event Lord Didi kita datang, dan setiap 1 bulan sekali itu adakan safari. Safari itu kita nonton di luar Jakarta, seperti Solo, paling kaya Jakarta, Jogja, seperti itu. Dan di Jakarta sendiri kopdar bulanan ada juga. Sebenarnya yang dari kota lain yang kira-kira mungkin ya kayak Tulungagung juga, Munas juga seperti itu. Iya. Munasnya seperti apa kira-kira itu? Kita bukan hanya sekedar pemegang akun, tapi di kota kami juga ada komunitasnya, jadi juga banyak anggotanya. Itu sudah kopdar kita itu 4 kali. Biasanya kalau kopdar itu ngapain, Mas? Kopdar kita menggali potensi teman-teman anggota kita juga. Jadi setiap kopdar pertama sampai 4 itu temanya beda-beda. Misalnya yang pertama itu untuk menggayat ya teman-teman yang bisa elektron nyanyi gantian. Terus kedua yang bisa berkesenian angklung dan lain-lain kita rekrut. Yang band-bandan misalnya ska reggae kita rangkul, kita nyanyikan lagu Lord Didi Kempot. Lagu berwarna. Iya. Keren juga. Terus kalau dari Jogja gimana? Jogja ini kan terkenal dengan ya pasti semua orang tahu kota Jogja lah. Kalau sebenarnya kopdar itu kayak nggak setiap bulan itu loh Mas, jadi kayak yang Solo langsung kumpul di tempatnya gitu. Ada base campnya ya Mas ya? Base campnya nggak ada, tapi kalau yang sering ngopi di Kopi Merapi, ya itu yang seringnya di situ. Iya. Jadi bisa sebulan 2 kali, bisa 1 kali, bisa enggak. Nah, gitu. Tapi kalau agenda dari pusat itu setiap 3 bulan sekali sebelum corona ini menyerang kita semua 3 bulan atau 6 bulan sekali kita pasti kopdar juga. Kopdar udah ketiga 4 kopdar ya. Nah, Jogja kedua, ketiga yang Semarang kayak keempat, Jakarta udah hampir keempat. Berarti kelima ini Munas dadaan sekalian. Iya. Sekalian 40 ini. Makanya dadaan 40. Ini nanti Munas ya? Iya, Munas. Rencana ini teman-teman juga nanti setelah kita mengirim doa tahlilan untuk Pak D, kita nanti juga ada pemutaran film karena ada beberapa teman-teman kampus itu sedang membuat film sebuah dokumenter tentang Sobat Ambyar. Itu perjalanan dari Sobat Ambyar pertama itu nanti juga akan diputar dari teman ISI dan teman-teman UNS, ada 2 yang membuat ini. Jadi kita terus mengobrolkan ke depannya di mana ketika sosok yang kita idolakan meninggal, ke depannya mau gimana itu menjadi salah satu pertanyaan inti dari saya sebenarnya. Di akhir nanti saya tanyakan. Mungkin yang selanjutnya ini mungkin agak lebih kayak agak kuantitatif ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan ada beberapa kota yang terhitung sama Mas Sergio. Berapa tadi Mas? Hampir 30 kota. Itu yang terdaftar. Apakah yang anggotanya itu didata atau enggak sih? Ada yang didata, enggak. Kalau Tapi kalau kirakan sekitar berapa ribu? sangat banyak. Sangat banyak. Itu karena apa namanya? Karena kalau saya sendiri itu merangkul teman-teman yang yaitu kita memasukkan kita kan ada grup, memasukkan grup itu nggak asal-asalan, kita pantau dulu maksudnya ini benar-benar tulus ikhlas enggak untuk benar-benar karya, karena banyak ini Mas, banyak yang namanya pemanfaatan Mbak. Oh iya, bikin akun ya. Bikin akun atas nama Sobat Ambyar tapi apa namanya nggak ikut serawung. Satu nggak ikut serawung, terus kedua ya cuma apa setelah followers banyak ganti nama, ganti akun dodolan. Iwa. Karena banyak itu. Iya, terus cuma bikin akun Sobat Ambyar untuk buat jualan kaos seperti itu banyak, karena saya memantau adalah gitu. Kemarin saya tahu juga sih yang kemarin sama Pak Di. Oh, yang di Pak itu ya. Itu intinya dan salah satunya. Oh iya. Terus kalau dari segi ini nih, namanya apa ya? Kalangan usianya. Kalau di sini kan saya lihat anak muda semua nih. Iya. Oh ya, kalau Jogja banyak mudanya. Kalau yang di kota lain mungkin ada yang usia 70 ke atas atau masih anak-anak. Ada, Jakarta ada. Jakarta lebih variatif.
para odds. Oh tua. Tua ada beberapa. Aku nambahin karena Jakarta ketambah juga teman-teman komputers juga. Oh, Sad Boys iya, itu Sad itu Boys. bilangan gimana sih kalau Sad Boys itu? Kalau Sad Boys itu saya sebenarnya tahu kata-kata Sad Boys itu karena saya bermain media sosial di Twitter ya, itu kan dulu banyak Sad Boys itu lelaki itu apa sad girl, makanya dulu awal sebenarnya di uploadan itu Surakarta Sad Boys karena kalau cuma Sad Boys itu cuma mewakili satu genre. Terus makanya aku buat sad girl tapi dengan apa ya, dialek kita cowok. Oh iya. Nggak pakai i tapi i, sad girlnya juga girl ya, boys girls gitu karena lo gak Boys, cowok. Iya. Terus ya itu makanya dua ini saya dipayung oleh sobat Anda ini atasnya, karena kalau cuma satu apa sad boy sad girl itu berbeda genre ya, padahal yang suka karya-karya Om Didi semua genre, yang tua muda dan Iya. gitu. Kalau ini kan kebetulan ada cewek juga Iya. ya. Belum bicara. Emang kalau wanita itu nggak malu ya dengerin lagu-lagunya Pak Didi Kempot kan, ibaratnya kan tradisional. Seperti Mas Jariko tadi pernah cerita juga sama saya sama Sandi itu dulu. Sebenarnya orang-orang itu pada suka kok lagunya Pak Didi Kempot. Tapi jaim. Nah, kalau pas lagi kumpul muternya lagu Bara, itu Mas Jariko pernah bilang gitu. Ya, Jadi sangat-sangatmu nek ora tetep Cidro masuk Mas. wah. Masuk. Terus kemudian kan kita banyak lihat di Instagram, di YouTube itu kan banyak cewek-cewek cantik yang ikut menyanyi lagunya Pak Didi Kempot. Mungkin dari mbaknya yang dari mana tadi Mbak? Tegal itu adakah momen tertentu yang membuat mbaknya itu terus gabung ke Sobat Ember dan sama Pak D ada pengalaman seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih dibilang gengsi enggak sama sekali ya, karena dari kecil emang udah udah didoktrin sama lagu-lagunya Sama orang tua. Iya, sama orang tua. Terus apa tadi? Kalau asal mula gabung dari Sobat Ambiar ke Sobat Ambiar ya itu tadi karena pernah loro hati dan ya dengerinnya yo lagu patah hati, lagu mendayu ngono. Iya. kalau sama Pak D ada pengalaman nggak atau nonton konser apa gimana? Kalau nonton sih beberapa kali, cuman nggak seperti Mas Darkio dan yang lain yang sudah intens, hanya nonton aja. Banyak sekali. Sotikel. Jadi salah tiga ya? Kalau gengsi sih enggak, soalnya jujur dari kecil emang ya di rumah sama itu udah didengerin lagunya Pak D dari aku kecil. Terus SMP itu juga kan suruh nyanyi lagu Jawa, aku nyanyinya juga lagunya Pak D. Terus untuk pernah ketemu sama Pak D itu yang agak intens itu pas di Klego. Nah itu tahun baru. Tahun baru. Tahun baru itu bisa masuk ke backstage, terus ngomong sedikit, terus ya gitu lah pokoknya. Nah ini kan pertanyaan saya. Yes. Mbak. Jadi banyak cerita-cerita yang saya dengar itu sejak kecil udah dengerin lagu-lagu Pak Didi kan. Nah itu pernah terpikir nggak untuk mengarsipkan karya-karya Pak Didi? Contohnya mengarsipkan. Jadi Jadi, teman-teman di gini. sini ada yang mengoleksi atau Mengoleksi apa? apa enggak? Nah jadi saya gini Mas Mbak, jadi memang dulu itu saya didengarkan Bapak Ibu itu di VCD, tapi saya hidup di era kaset. Nah itu jadi apa ada yang masih ngumpulin kasetnya Pak Didi? Alhamdulillah, alhamdulillah Jakarta setelah ya sebelum almarhum masih ada itu kita udah ngumpulin seperti kaset, terus VCD, pokoknya koleksi tentang Lord Didi. Dan setelah almarhum sudah nggak ada ini, kita ada rencana mau bikin mini museum di Jakarta. Museum, ya. Saingan sama sini dong nanti. Jauh Mas, jauh. Nggak ada saingan lah. Nggak ada saingan. Jadi untuk Sobat Ambiar. Kalau saya pribadi pun nggak pernah mengoleksi ataupun apa gitu, tapi kenangan itu tertanam di hati dan pikiran Mas pasti. Wah itu. Itu karena emang dari kecil kita membicarakan orang Solo itu ya wes di musik jagongan campur sari tetakan apapun pasti muternya lagu Didi. Apapun genrenya Mas. Iya. Apapun genrenya.
Iya paling enggak udah aman kalau udah ada yang mengarsipkan gitu ya, Mas. Kalau foto gitu, koleksi foto Nah. lot itu ada ya yang koleksi mungkin ada juga Ada. ya. Jadi setiap manggung atau setiap perjalanannya Ada. beliau. Jadi kalau yang lainnya ada yang mau koleksi unik nggak? Apa itu belangkonnya atau apa? Belangkon ada juga sih. Belangkon juga. Berarti Jakarta paling komplit ya. Paling kaya. Di antara- Paket komplit. Ada apa lagi Mas kira-kira Mas selain itu Mas yang tidak Merchandise, kaos ya. Kalau oh ya Mas, ini agak saya potong nih. Iya. Kalau saya lihat itu kan kaos merchandise Pak D itu banyak di mana-mana itu. Betul. Dari pusat Sobat Ambiar sendiri pun dalam tanda kutip yang mempunyai nama itu ya maksudnya kita sebenarnya mau produksi setelah 40 hari karena menghormati. Betul. Kita takutnya adalah kita pemanfaatan ombak. Iya sih. Apa ketika kita aku nggak enak wae kok kayak momen kayak gini kok aku malah gitu. Dan kenapa saya produksinya nggak langsung banyak gitu, emang yang punya emang benar-benar orang yang terpilih yang mempunyai merchandise dari Sobat Ambiar yang pusat ya. Iya. Emang benar-benar orang terpilih emang paling aku minta cuma 100 200 gitu udah nanti cetak lagi 6 bulan lagi atau berapa lagi Udah desain. ya Limited. Alhamdulillah saya dapat ini. ini yang dari Kompas ya. Saya nggak dapat ya. Terus kemudian kalau untuk merchandise tadi kan banyak yang manfaatkan juga. Iya. Tapi ada nggak sih Mas dari teman-teman Sobat Ambiar ini menanganinya atau mungkin emang ya sudah lah Ya, urusan masing-masing gitu. pada akhirnya ini kan udah besar, nama besar, pada akhirnya menyikapnya ya wis ibaratnya ya sudah itu rezeki mungkin ibaratnya. Kalau yang saya pikirkan dari kata-kata Om Didi itu adalah waktu dulu di Munas itu dia pernah ngomong bahwa kowe jadi sandal wae kudu izin apa nih kowe nek karya apalagi foto apalagi gini seperti itu. Makanya itu yang ketika Munas waktu itu Om Didi ngomong itu karena saya pancing dengan ada penonton pertanyaan tentang bagaimana dengan pengoper karya itu. Nah, kita disuai banget sih Mas. Kalau kita panjang, ini kita agak ringan-ringan aja ya. Makanya ketika kamu intinya ibaratnya pinjam sendal wae harus jilid. Ya. Apalagi ini soal karya, soal Bung lah. iyalah soal hak cipta atau apa gitu seperti itu. Menambahkan Mas Ya. dari Mas Jarkio yang dibilang tadi, kita ini bikin kaos ini juga izin. Iya. Izin Benar, ke Cuma almarhum. izin untuk DPP ini sebenarnya aman untuk yang kita gandeng satu grup ini cuma sebelum mulai Mas ya apa itu aman apa karena gini Mas, karena saya sendiri dan teman-teman DPP itu pun sadar bahwa kita ini langsung nguripi kowe nggak bisa ngasih uang kalian ngasih ibaratnya ganti kuota yaitu ganti kuota kalian untuk seperti itu. Kalau mungkin pertanyaan beda lagi ya. Ya. Teman-teman dari sini kan ada berbagai kota ya. Ya. Terus ada nggak sih lagu favoritnya Lord Oh, ada. dari Jakarta apa kira-kira? Stasiun balapan. Stasiun balapan. Karena aku menurut MC. Karena dari kecil saya paling pertama kali hafal Stasiun Balapan. Kebetulan Stasiun Balapan itu direkam di sini dulu. Kemudian setelah berapa tahun dipublikasikan sama Indomusik ya. Indomusik CD-nya. Jadi kalau Stasiun Balapan bicara Stasiun Balapan ada kasetnya itu loh kan kebetulan. Terus mungkin ada lagi nggak apa kira-kira? Malang Yang paling hafal Stasiun Balapan. Stasiun Balapan ya? Cidro, Mas. Cidro. Jogja Cidro Malang Malang Banyulangi sih. Cuma kalau arah kesini tahu lagunya Pak D yang lebih dalam itu lagunya khusus buat Malang yaitu Ademi Kutha Malang. Oh iya. Oh, iya, ada. iya, ada. Yang belakang tuh. Saya bubut tahu. Saya Sebut tahu. Masih bubut tahu. Saya tahu mbaknya. Cidro. Cidro saksi. Kakak saksi. Bapak sama saya siji. Oh iya. Sama siji dengan Mbak. Kok yang kangen sama ilang tresnane. Oh iya. Kangen nih berarti. Aku sama aku. apa? Kakak lebih sama Kakak ibu ya? Kalau cukup ini. LFC Oh. Paling baru ya ada dari saya sendiri sebenarnya banyak. Tapi ketika setelah kepergian waktu ini yang paling berkesan adalah orang Somule karena orang Somule itu karena apa ketika
dulu waktu bikin konser di sini itu kan ya saya juga ikut terlibat sedikit ketika saya buka galeri memori HP ketika menonton itu saya dek gitu rasanya. Iya ya maksudnya sebuah ilmu dari Om Didi ini kan juga sangat apa ya, efektif kan, juga mudik kemarin itu kan juga yang mudik sedikit ya. Iya. Makanya dari itu, dan itu juga konser Om Didi yang paling berkesan juga. Dan ya itu pada kalau kesini aku itu lagu yang Rise on Moon, kalau yang lama sih sebenarnya banyak seperti album dari Jisem Urip Hampir Ngombe itu apa sing yang mesti enak itu banyak, karena ya semua enak mas, ya tergantung suasana hati gitu loh. Kalau saya juga senang dengan Pak Didi Kempot ya. Baru kemarin saya kan juga mengikuti lah. Saya tak menambah satu koleksi yang saya suka itu Lingso Tresno. Itu tak puter mungkin udah 3 hari ini. Ya gitu. Aku citra mas. Ternyata Belum di dalam juga. Semua dalam mas. Karena Pak D ini dulu pernah cerita itu ya, dulu itu kenapa kok diksi-diksinya aneh, diksi-diksinya kita karena iya Nggak bisa diartikan. karena gini, karena ya saya yang sempat dulu ada yang ngobrolkan itu karena Om Didi ini besar dari Mbak Santo Edi Gudel. Mbak Santo Edi Gudel adalah seorang seniman ketoprak, makanya seperti kata-kata cidro itu kan sebenarnya bahasa dari ketoprak, cidro, terus ya Banyulang itu ngeridu itu kan bahasa-bahasa dari ketoprak itu, makanya dulu. Kalau kata-kata ambiar itu dari mana mas? Ya, ambil kan setiap manusia, entah itu kamu kaya, miskin, ganteng, gede, dhuwur, supitan, cacat, pasti pernah mengalami keambiaran. Entah itu soal percintaan, harapan pekerjaan, ataupun tentang apapun itulah. Yang pasti ambiar itu Pernah lah ya namanya. pernah ya. Suasana hati kan Iya, pernah suasana lah. hati namanya diwolak-walik ke mana sing kuasa itu kan ya itu. Aku rambut kok lagu Ya. aku hidup di 90-an, aku paling favorit dengan lagu Omprengan. Omprengan. Kelingan numpak omprengan. Ya. Aku kurang ngerti. Itu sing biasanya disetelke bapak ibu dari kecil. Ya tuh kalau aku ngopo kok suka sing urip Hampir Ngombe karena itu ya saben cilik ketika ameh TPA aku mesti sore-sore gitu bapak aku mesti televisi itu sing dengan bumper sing koyo ngono kae mesti. Pasti nek wong nganu kelingan bumper. Iya. Nah, iki dong kita nom-nom api Mas. Kalau dari Malang sih mau ini mas, mau kayak munas gitu kan, dari masing-masing kota kan selalu kan dari tiap bulan, 3 bulan sekali. Jadi kalau di Malang nih sama temen-temen mau diadain munas ya apa ya namanya, kayak makin diterusin aja mas. Jadi jangan sampai dilupain aja gitu. Terus ya kayak jangan sampai lupa lah sama ya, jangan sampai lupa, jangan sampai pokoknya itulah mas. Support terus. Nah, Ada nggak ada support pak. Swadiko, Mbak Yola. Kalau dari komandannya nih, yang ditakutkan apa mas? Dari ketua suku. Yang ditakutkan? Yang ditakutkan Ya kan gini. Kalau saya ya, ini saya membacanya ya, ini versi saya sendiri pribadi. Pak Didi nggak ada panutan semua seperti mereka nggak ada. Ya. Kalau saya sih takutnya nanti lama-lama jadi lupa. Dari itu kan kita dapat memfilterisasi bagaimana yang benar-benar suka, bagaimana yang benar-benar Jadi nggak takut kehilangan anggota ya? Enggak. Kalau emang suka yo bakal tetap bertahan. Angka itu soal jumlah, tapi kalau yang benar-benar suka itu soal rasa. Jadi kita habis selesai wawancara dari pihak Lokananta. Setelah ini kemana mas?